Baca doa. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawatan dulu. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah Yasin Rukun Islam satu syahadat dua salat tiga zakat empat puasa lima naik haji bagi yang mampu. Ya Rabbi bil Mustafa rukun iman ada 6. Dua iman pada malaikat. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha. Tiga iman kepada kitab. Empat iman kepada Rasul. Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha. Lima iman kepada kiamat. Enam iman qada dan qadar.
sebelum kita belajar, kita warga Indonesia ya, harus menunjukkan kecintaan kepada negara Indonesia. Hafal semua Pancasila? Coba bareng-bareng. Pancasila. Ayo. Dua, kemanusiaan yang adil. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sebelum belajar juga Bapak ingin tahu ya, satu pertanyaan. Kalian berpikir kritis atau tidak? Ya. Minggu kemarin sudah kalian catat tentang sebab-sebab yang mengakibatkan makanan atau barang itu menjadi halal atau haram. Ya, yang pertama itu sebabnya karena apa? Zat asal. Ya. Yang kedua karena apa? Apa? Sifat asal. Dan yang terakhir kita akan membahasnya sekarang. Ya. Minggu kemarin juga sudah dijelaskan, yaitu tentang sifat asal. Ya, sudah dicontohkan juga. Ya. Sekarang kita belajar yang menyebabkan halal atau haramnya itu karena yang ketiga, yaitu proses. Karena proses. Ya. Tiga, ya, ini yang menyebabkan karena proses. Bisa jadi ya, zat asalnya halal, prosesnya haram, jadinya haram untuk dikonsumsi. Ya, bisa jadi. Ya, contohnya apa? Coba ada yang bisa memberikan contoh. Zat asalnya halal, tapi prosesnya itu haram. Bisa menjadi kan barang tersebut dikonsumsi haram. Contohnya apa coba? Contohnya apa? Contohnya anggur merah. Contohnya apa? Ada buah halal nggak? Halal. Ya. Terus gimana? Bisa menjadi haram buah ini bagaimana? Saling atau mencuri. Itu bukan pohon kita, pohon orang lain. Tapi kita mencurinya, berarti prosesnya, caranya yang salah. Caranya itu haram. Maka buah yang zat asalnya halal bisa menjadi haram karena proses atau caranya. Jadinya haram untuk dikonsumsi. Apalagi? Yuk yang berani. Contohnya satu lagi apa? Ya, apalagi contohnya? Coba berikan contoh sebelum Bapak uraikan penjelasannya. Apalagi contohnya? Jenar? Contohnya barangkali apa? Yang benar, ngomong harus tegas. Apalagi laki? Jago pak. Hah? Jago pak. Mau? Jago. Mau itu bagi mencuri ya. Mencuri jagung. Tuh. Mencuri. Atau ada lagi masalah dagang. Ya, dagang. Kalian dagang nih. Halal nih. Dagang sendal, dagang sepatu, dagang pakaian. Ini bisa jadi haram. Dengan cara apa? Mengurangi timbangan. Mengurangi timbangan itu proses berjual belinya. Jadinya barangnya menjadi ya. Yang menjualnya. Paham ya? Halal atau haram?
dalamnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Oleh prosesnya. Proses, contohnya proses apa? Proses pembuatan. Proses pembuatan. Bakso halal nih, bakso halal. Tapi pembuatannya tidak sesuai dengan ajaran Islam, dengan agama Islam. Maka baksonya jadi halal. Bisa jadi pembuatannya pakai daging tikus. Tikus halal atau haram? Jadinya baksonya menjadi awas. Sosis. Ini sosis halal, 1.000. Padahal di tempat lain harganya sudah 2.000-an sosis. Tapi 5.000. Ternyata dagingnya bukan daging ayam, bukan daging sapi, tapi daging babi. Pengerjaannya atau cara mendapatkannya. Ini yang tadi di awal kalian sebutkan, mau jagung, mencuri buah. Nah, inilah cara mendapatkannya. Ini akan menentukan hasilnya, halal atau haram. Sudah jelas kalau cara mendapatkannya dengan cara haram, maka hasilnya juga akan menjadi haram. Awas, hati-hati. Ya, hati-hati. Barang-barang atau makanan yang dimakan, kalau haram itu akan menjadi daging dan akan mewarisi kepada yang memakannya. Sifatnya jadi malas, ibadahnya juga malas, ya, serba malas, ya, sholat malas, ngaji malas, terus juga akan berbalik menjadi buruk sifatnya, menjadi nakal, bandel dan sebagainya. Tapi harus menjaga makanan juga yang dimakan. Misalnya semua hal atau barang yang berasal atau mengandung unsur babi walaupun dibuat, diolah, dikemas
kerjakan dengan sebaik apapun. Dengan sebaik apapun, tetap hukumnya haram. Tetap hukumnya haram karena ada unsur babi. Begitu juga sesuatu yang zat dan sifat asalnya baik, zatnya, zat aslinya baik atau halal, sifat asalnya halal, ya. Jika prosesnya tidak memenuhi syarat, syariat Islam maka hasilnya haram. Oh, awas, hati-hati. Bahkan seseorang yang benar-benar warok, hati-hati di dalam makanan dan minuman. Ini yang namanya ayam, itu makan ayam, daging ayam, nggak mau beli di pasar. Dia beli di pasar pun ayamnya ayam yang hidup, karena khawatir ketika menyembelih ayam itu tidak membaca bismillah. Makanya dia beli ayam yang hidup, sembelih sendiri, bismillahi Allahu Akbar, terus diurusin sendiri sampai diproses, digoreng dan dimasak menjadi daging ayam. Saking hati-hatinya, karena kita nggak ada yang tahu, ya, di pasar itu seperti apa penyembelihan ayam, seperti apa. Ya. Terkadang karena saking ramainya pembeli, ya, itu nyembeli asal ya. Bahkan masih hidup ayamnya, ya masih hidup, sudah dimasukin ke air panas. Itu kan 2 kali. 1 karena sembelih, yang kedua mati karena direbus kena air panas. Itu kan 2 kali menjadi tangkai. Harusnya sekali. Ketika udah sembelih dengan nama Allah, bismillahi Allahu Akbar, sembelih, kita tunggu mati dulu. Setelah mati baru kita direbus. Itu masih hidup, sudah dimasukin ke air panas. Masya Allah. Hati-hati. Bahkan ada yang asal bangkol aja, leher ayam tuh bangkol, nggak bismillah lagi. Ambil ayam lehernya, ambil. Bapak contohin lagi. Misalnya kita membeli ikan gurame. Gurame bakar di sebuah restoran. Ikan tersebut dibakar di perapian bekas membakar daging babi. Jadi perapian bakarnya itu bekas membakar daging babi. Terus jadi bersihin dulu. Kalian beli ikan gurame, langsung saja dibakar di tempat yang tadi yang sama untuk membakar daging babi. Itu tidak menutup kemungkinan ikan guramenya akan tercampur dari minyak-minyak babi.
yang nempel di tempat pembakaran batu tersebut. Maka secara tidak langsung ikan gurame yang dibakar tersebut meskipun ikannya halal, ini akan menjadi haram karena ada minyak-minyak babinya. Kalau hewan dibakar itu pasti ada minyaknya, ya, yang jatuh ke tempat pembakaran. Masya Allah, harus hati-hati. Ya. Harus hati. Pak, bisa kena bucet ayam belum nasab, tapi ngerti doa halal kan Pak? Yang penting menyembelihnya jangan 2 kali, sekali. Kalau udah sekali, terus sampai mati terus diusir itu insyaallah halal. Tapi kalau menyembelih kamu ayam nih sembelih, Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, Allahu Akbar sembelih. Terus pisaunya jatuh, kamu lanjutin lagi belum selesai nih, lanjutin lagi. Maka itu hukumnya bukan hukum hewan yang halal untuk dimakan, tapi menjadi bangkai haram. Maka menyembelih itu ada aturannya. Kalau 2 kali menyembelihnya itu jadi bangkai. Sekali aja Sekali tapi gigi. ya. Yang penting kena, kena berdarah. Syukur-syukur kalian benar-benar nggak lepas pisaunya sampai tenggorokannya putus, kerongkongannya putus. Terus muter. Itu misal kena mulut tapi kan enak. Si pisau belum putus, masih nempel terus. Terus sampai lehernya lepas. Itu halal. Halal. Ya. Yang penting pisaunya nggak nyambung sampai 2 kali, sekali saja. Paham? Hati. Yang penting jangan 2 kali disembelihnya. Selain proses pembuatan harus diperhatikan, Masya Allah. Kenapa sekarang banyak sekali anak-anak sekolah yang nakal, badung, bahkan di SMP, SMA banyak yang tawuran. Bisa jadi makanan yang dimakan si anak tersebut banyak makanan yang haram. Barang yang dimakan haram itu menjadi daging dalam tubuhnya, mengakibatkan 1, malas beribadah, sholat, ngaji, malas. Yang kedua, sifatnya perilakunya jadi buruk, nakal, badung, jahat. Ya. Pak, apa yang benar? Yang benar sering istighfar, sering puasa. Insya Allah kena lengit kabeh. Selain proses pembuatan yang harus diperhatikan, cara mendapatkan, yaitu cara mendapatkan. Ini caranya juga termasuk proses. Sesuatu yang zatnya halal jika diperoleh dengan cara yang sifatnya buruk atau jahat. Maka hasilnya menjadi haram.
Ini sudah di awal kalian contohkan. Maling, mencuri itu cara yang jahat atau buruk, maka barangnya jadi haram. Misalnya uang yang didapatkan dari menjual daging babi, ya, mencuri, korupsi, atau main judi, slot, uang yang didapatkan, uang kan halal. Ini bisa menjadi haram sebab caranya itu buruk, jahat, tidak sesuai dengan syariat Islam. Paham? Selanjutnya kita belajar penerapan hukum halal dan haram. Hukum halal dan haram. Yang pertama, penerapan dalam sikap. Jadi penerapan dalam sikap, penerapan hukum halal dan haram sebelum secara menyeluruh dalam berbagai bidang kehidupan. Halal dan haram masih dikhususkan hanya dalam urusan ibadah pokok. Padahal ketika berbuat sesuatu yang sangat buruk atau yang buruk, umumnya sikap kita tidak merasa berdosa telah melakukan tindakan yang dilarang, padahal itu yang dilarang, berarti sikapnya nantinya menjadi haram. Ya. Misalnya, ketika kalian makan nasi tidak dihabiskan, nasi sisa dibuang ke tempat sampah. Pernahkah kalian berpikir bahwa perbuatan tersebut termasuk haram hukumnya? Karena mubadzirkan makanan, memubadzirkan makanan. Kalian membuang nasi, ya, itu sikap. Ya, sikap membuang nasi yang lebihan kalian makan, itu termasuknya kalian menerapkan dalam sikap haram. Ya. Paham enggak? Ya, jadi sikap itu perbuatan. Ya. Sehari-hari kalian menghabiskan minum, ya, dengan tata cara Islam, Bismillahirrahmanirrahim, itu berarti menerapkan dalam sikap. Terus seperti tadi, kalian makan nasi, nasinya itu lebihan, terus dibuang, ya, terus dibuang. Maka membuangnya kalian atas nasi yang lebih tersebut itu sikap. Sikapnya apa berarti? Sikapnya haram karena memubadzirkan. Penerapan dalam sikap. Penerapan dalam sikap, semisal kalian makan atau minum sesuai
ketentuan syariat. Islam berarti kalian telah menerapkan halal dalam sikap. Ya. Kalian makan, minum sesuai ketentuan syariat Islam. Mau makan, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Yang dimakan makanan halal. Terus kalian makan. Terus kalian kunyah 33 kali. Terus kalian telan. Setelah itu kalian minum, mau minum bismillahirrahmanirrahim, minum. Minum yang diminumnya itu airnya air halal, bukan air yang mengandung alkohol dan sebagainya yang diharamkan. Maka itu kalian telah menerapkan sikap halal, ya, menerapkan halal dalam sikap. Paham? Contoh selanjutnya, semisal kalian membuang sisa nasi pada sampah. Sisa nasi pada sampah. Berarti kalian telah menerapkan haram dalam sikap. Apa sikap di sini? Yaitu memubazirkan makanan. Mubazir. Ya. Al-mubaziru ikhwanus syayatin. Ya, orang yang membuang-buang makanan itu saudaranya setan. Sudah dipicunan. Kalian jajan pernah pasti melakukan. Jajan dilempar-lempar, dibuang-buang pakai mainan. Wah, kena kalian. Wah, lempar lagi, kena kalian. Wah. Ya, itu memubazirkan makanan. Termasuknya kalian menerapkan haram dalam haram yang kalian lakukan itu sikapnya. Ya, enggak boleh. Ya, dibuang-buang. Kalian beli ciki, pasti ngerasa juga nih. Ngincar hadiah nu ayeuna ciki duit nabae. Lamun jong kosong cikina du awur-awur dan dimakan. Membazirkan makanan. Sikap kalian berarti telah menerapkan haram dalam karena telah memubazirkan makanan.